Baik, kita mulai kuliah pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah tamu pangan fungsional dengan judul Pangan dalam Dimensi Kehidupan Manusia. Studi manfaat beta-karoten dan alfa-tokoferol. Saya Anton Rahmadi dari Pusat Unggulan Iptek Perguruan Tinggi Oktal dan Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Mula Warman. Kuliah hari ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah pangan dalam dimensi kehidupan manusia. Yang kedua adalah studi manfaat beta-karoten dan alfa-tokoferol. Bagian yang pertama adalah mendefinisikan dari pangan fungsional. Nah, dalam beberapa literatur yang terkini, dan dapat dilihat di slide, ada yang bersumber dari Encyclopedia of Meat Science tahun 2014, ada yang bersumber dari Ensiklopedia Pangan dan Kesehatan tahun 2016, dan ada yang bersumber dari nanoteknologi, aplikasi nanoteknologi dalam pangan tahun 2017. Definisi pangan fungsional itu sangat luas, karena dapat meliputi pangan yang berkaitan dengan kesehatan, nutrasutikal, termasuk di dalamnya untuk kecantikan dan untuk kesehatan, untuk fisiologis individu tertentu, untuk konsumsi bagi manusia yang membutuhkan asupan-asupan yang tertentu atau yang memiliki intoleransi atau alergi terhadap pangan-pangan tertentu. Kemudian juga dapat berupa probiotik, prebiotik, dapat berupa makanan-makanan yang diformulasikan kaya akan vitamin atau kaya akan bahan-bahan fungsional yang lain, misalnya polifenol dan seterusnya. Dalam beberapa definisi, pangan fungsional itu tidak diperuntukkan untuk menyembuhkan atau mencegah penyakit, tetapi lebih ke arah memberikan manfaat kesehatan dan mengurangi penyakit kronis serta memenuhi kebutuhan nutrisi bagi pengkonsumsinya. Manusia itu memiliki 4 dimensi kehidupan. Jadi kalau kita lihat manusia yang berjalan di muka bumi, itu hampir semuanya memiliki 4 dimensi dalam tubuhnya. Dimensi yang pertama adalah dimensi fisik. Oleh karena itu kita dapat melihatnya karena fisiknya ada. Kemudian yang kedua adalah dimensi biologis. Dimensi biologis ini berkaitan dengan metabolisme molekuler, dan juga reproduksi. Kemudian dimensi berikutnya adalah dimensi mental atau dimensi kecerdasan, di mana kecerdasan manusia itu nanti akan dibagi ke dalam beberapa kategori. Ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan eksekusi, ada kecerdasan seni, ada kecerdasan spiritual. Nah, kemudian dimensi yang terakhir adalah dimensi spiritual, berkaitan dengan kemampuan manusia untuk mengenali penciptanya atau mengenali bahwa ada entitas lain yang lebih hebat atau menciptakan dunia ini termasuk dirinya sendiri, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang paripurna dengan 4 dimensi ini. Tentunya apabila dia berhubungan dengan pangan, maka pangan mempengaruhi 4 dimensi manusia ini. Nah, konsep-konsep holistik akan pangan itu dapat ditemukan dalam berbagai literatur yang sudah cukup tua sejalan dengan peradaban manusia. Sebagai contoh adalah literatur-literatur yang berasal dari Yunani, yang kemudian diteruskan dalam
literatur Greco-Arabik atau diteruskan dalam abad pertengahan oleh ilmuwan-ilmuwan Arab yang bersumber dari filosof-filosof Yunani, makanya disebut dengan teori Greco-Arabik. Atau dapat bersumber konsep holistik ini dari Ayurveda. Jadi kalau di India itu ada kepercayaan yang salah satunya yang dianut itu adalah Ayurveda. Kemudian berikutnya kalau kita berangkat lagi ke Cina dan sekitarnya, maka ada konsep yin dan yang. Yin dan yang itu berarti makanan itu dapat membawa temporal atau dapat membawa humor atau dapat membawa pembawaan atau sifat tertentu. Misalnya makanan yang memiliki pembawaan dingin. Misalnya timun, semangka, melon, dan seterusnya. Dan makanan yang memiliki pembawaan atau humor atau temporal panas. Misalnya daging, misalnya cabai, dan seterusnya. Kemudian di Indonesia itu dikenali konsep holistik pangan ini dalam Trihita Karana. Jadi ada konsep hubungan manusia dengan penciptanya, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungannya. Kalau kita ke bawah lagi ke Australia, itu 10.000 tahun yang silam, itu sudah dikenali upaya-upaya untuk melanggengkan atau memperpanjang kehidupan, menyeimbangkan kehidupan dengan yang kita kenal dengan istilah ngangkari. Masih banyak konsep-konsep holistik yang berhubungan dengan pangan, akan tetapi kita akan melihat satu persatu, hanya satu bagian. Dalam berikutnya adalah dimensi mental manusia. Jadi kalau kita ingin jelaskan keempat dimensi ini, maka mungkin kuliah pada hari ini waktunya tidak akan menutupi. Kita ambil contoh, ada 3 kecerdasan. Kecerdasan yang pertama adalah kecerdasan intelektual yang hubungan dengan mental. Contoh pangan-pangan yang berkaitan erat dengan kecerdasan intelektual dan sudah diketahui hubungan ini dalam berbagai publikasi ilmiah. Di antaranya adalah polyunsaturated fatty acid atau asam lemak tidak jenuh rantai panjang, misalnya linoleat, kemudian DHA, EPA, linolenat, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, itu ada komponen-komponen senyawa tertentu yang dapat meningkatkan daya tangkap atau memori temporer. Asam lipoat salah satunya yang dipatenkan oleh pembimbing kami, Profesor Gerald Munch di Australia. Itu dikatakan beliau dapat meningkatkan daya tangkap memori temporer atau menaikkan IQ sebanyak 10 basis poin dalam waktu atau durasi 2 pekan. Jadi kalau yang ingin memiliki nilai ujian yang bagus, maka seminggu sebelum ujian itu dapat mengkonsumsi suplemen asam lipoat. Jadi selama prosesi ujian diharapkan IQ-nya atau daya tangkapnya itu dapat meningkat sehingga pada saat mempelajari sesuatu, menghafal sesuatu itu lebih cepat. Berikutnya adalah vitamin A atau yang kami coba di sini adalah asam retinoat. Nah, memori itu disimpan di dalam jalinan-jalinan syaraf otak. Jadi bukan di dalam selnya, tetapi dalam jalinan-jalinan sarafnya. Nah, hubungan-hubungan sel yang baik pada awal pertumbuhan manusia itu dipengaruhi oleh yang disebut dengan diferensiasi. Apabila diferensiasi sel otak berlangsung dengan baik, maka potensi kecerdasan yang dimiliki oleh sang anak itu tinggi. Nah, ini dipengaruhi oleh vitamin A. Kita lanjut. Yang kedua, dimensi mental manusia yang kedua adalah kecerdasan emosional. Contohnya di sini adalah hubungan antara puasa atau restriksi kalori dalam bahasa kerennya terhadap sensitivitas
hormon-hormon tertentu. Di sini kami contohkan dua. Yang pertama adalah hormon leptin. Hormon leptin ini adalah hormon yang berkaitan dengan rasa kenyang. Kalau yang rasa lapar itu namanya hormon grelin. Jadi kalau kita makan jumlahnya banyak, kemudian belum merasa kenyang, itu berarti kita memiliki insensitivitas atau ketidaksensitifan terhadap hormon leptin. Jadi sinyal leptin yang diberikan itu tidak dibaca oleh otak karena kita sudah tidak sensitif. Kemudian yang kedua, boleh jadi kita makan karena kita ingin mendapatkan efek dopamin. Efek rewarding di otak kita sehingga kita makan dalam jumlah yang banyak. Nah, dengan puasa atau restriksi kalori, kita mengembalikan fitrahnya hormon leptin dan juga kita menjaga kecanduan makanan atau istilahnya rewarding dengan cara asupan makanan yang banyak. Keseimbangan akan makan itu akan terjaga dengan puasa atau restriksi kalori. Yang kedua, pangan ternyata dapat memicu produksi hormon kortisol. Misalnya makan makanan bakaran. Memang itu menyenangkan, akan tetapi beberapa manusia itu tubuhnya akan memproduksi hormon kortisol sehingga memicu stres akibat mengkonsumsi pangan-pangan tertentu yang ujung-ujungnya adalah peningkatan hormon kortisol. Yang lain yang sudah diketahui dan sudah jamak diteliti adalah alkohol. Jadi alkohol ini akan berpotensi untuk menutupi kecerdasan emosional sehingga pengkonsumsinya itu akan cenderung mudah depresi, cenderung mudah emosi atau sumbu pendek. Kecerdasan yang ketiga itu adalah kecerdasan mental atau kesehatan mental. Misalnya dalam hal ini adalah antioksidan. Jadi dalam sel saraf kita, antioksidan itu diperlukan dalam jumlah yang cukup agar antioksidan alamiah yang diproduksi oleh tubuh itu tetap terjaga jumlahnya. Apabila jumlah antioksidan di dalam tubuh yang diproduksi oleh tubuh itu lebih sedikit dibandingkan prooksidannya atau senyawa yang menginduksi oksidasi lebih banyak dibandingkan antioksidan yang diproduksi, maka lama-kelamaan kesehatan mental kita akan terganggu. Misalnya, kita akan menderita penyakit-penyakit penuaan lebih cepat. Contohnya demensia, Alzheimer, dan seterusnya. Kemudian, makanan yang kaya kofaktor antiinflamasi itu juga mampu memperlambat proses penuaan atau demensia. Makanan yang tidak sehat memicu depresi, memicu stres yang berakibat pada penurunan kesehatan mental. Yang lain misalnya mutasi prion, kita mengkonsumsi misalnya sapi gila yang mengandung BSE, ya prion-prion BSE, maka tubuh kita itu dapat terinfeksi oleh prion-prion BSE ini, mengakibatkan kita menjadi thelmy. Atau kita menderita Sharpie dan kuru sebagai akibat dari kanibalisme. Nah, itu bisa terjadi. Terutama yang kuru ini banyak terjadi, misalnya praktek-praktek mengkonsumsi orang yang sudah wafat sebagai bagian dari penghormatan terhadap orang tersebut. Jadi ada beberapa suku yang primitif itu mengkonsumsi kelompok mereka sendiri yang sudah wafat. Nah, itu banyak menderita penyakit kuru. Kesehatan mental juga dipengaruhi oleh alergen. Jadi memang dalam beberapa kasus, walaupun ini belum menjadi satu aras utama dalam penelitian, tapi alergen itu dapat dikatakan memicu autisme. Nah, riset terbaru adalah tentang vitamin D. Jadi vitamin D ini berhubungan dengan kesehatan mental manula, terutama juga untuk meningkatkan antioksidan, kadar antioksidan dalam tubuh,
sehingga tubuh manula tidak gampang mengalami penuaan. Sebagai contoh, tadi kita berbicara mengenai beberapa teori holistik. Di sini yang kita tampilkan adalah Yunani Medicine yang ditulis oleh Muhammad bin Yusuf Al-Harawi. Itu bukunya kita translasi dan dapat dipesan melalui Tokopedia. Bahwa tubuh kita itu memiliki ada dua komponen. Jadi komponen yang terlihat yang disebut dengan soma, terdiri dari komponen fisik dan biologis, dan komponen yang tidak terlihat yaitu numa, terdiri dari mental dan ruh. Nah, hubungannya konsumsi yang holistik itu harus dipenuhi dari keempat-empat komponen ini. Jadi ada makanan yang seimbang, ada obat spiritual, misalnya mengenal Tuhannya, zikir, meditasi, dan seterusnya. Dan satu lagi adalah komponen ilmu pengetahuan. Komponen-komponen ini menyeimbangkan panas diri yang dibangun dari materi lembab dalam tubuh. Jadi kalau kita lihat teori-teori holistik kuno itu memiliki dasar-dasar ilmu pengetahuan modern yang perlu pembuktian dan memang dalam beberapa kasus terbukti kebenarannya. Sebagai contoh misalnya, apabila ketidakseimbangan terjadi pada kondisi lembab dan dingin, maka kita akan gampang menderita penyakit yang berbasis lendir atau kelenjar. Nah, kemudian apabila kita memiliki ketidakseimbangan ke arah kering dan dingin, maka kita akan cenderung memiliki penyakit berbasis pankreas dan empedu atau penyakit-penyakit pencernaan. Dan seterusnya. Nah, tentu saja keseimbangan ini akan berakibat pada pikiran kita, aksi dan reaksi, dan tingkah laku, serta juga berakibat pada keyakinan yang kita miliki. Baik, kita sampai di akhir bagian pertama. Kita dapat simpulkan bahwa pangan dan pangan fungsional merupakan bagian dari filosofi dan budaya masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengembangan produk berbasis vitamin A dan vitamin E yang sumbernya adalah minyak sawit merah, buah naga, dan labu. Nah, bahan ajar ini merupakan hasil dari penelitian gabungan yang cukup banyak. Anggota research grupnya bisa dilihat puluhan orang dari berbagai institusi. Jadi bukan hanya dari satu jurusan teknologi hasil pertanian, tetapi juga dari berbagai universitas dan berbagai bidang keahlian. Nah, materi ini dibangun dari hasil penelitian yang didanai oleh pemerintah Kalimantan Timur pada tahun 2014 dan Ristek Dikti tahun 2017 sampai 2019. Luaran penelitian ini telah menghasilkan paten yang sudah di-granted, sudah diakui, dan juga menghasilkan nama merek yang juga sudah diakui. Menghasilkan dua jenis produk. Yang pertama adalah produk cair dan yang kedua adalah prototipe produk kering. Baik, sebelum masuk ke pengembangan produk, kita perlu mengetahui bahwa dalam pengembangan produk apapun terkait dengan pangan, kita selalu melihat aspek risiko. Nah, aspek risiko atau aspek kewaspadaan terhadap produk tadi terdiri dari 4 aspek. Yang pertama adalah aspek bahan baku atau disebut dengan material vigilance. Kemudian kewaspadaan terhadap aspek proses pengolahannya atau kita sebut dengan processing vigilance. Kewaspadaan terhadap aspek transportasi, distribusi, perdagangan yang kita sebut dengan distribution vigilance. Dan aspek pengolahan limbahnya yang kita sebut dengan eco-vigilance. Jadi ada 5 aspek kewaspadaan yang kita juga harus perhatikan dalam satu pengembangan produk. Terutama apabila kita berbicara mengenai aspek kewaspadaan
lingkungan. Jadi saat ini memang keberlanjutan dari sebuah produksi itu tergantung dari seberapa daya dukung lingkungan terhadap produk tersebut. Misalnya, Indonesia itu selalu dikritik mengenai banyaknya penanaman kelapa sawit. Memang kelapa sawit itu kalau kita lihat dalam studi ini itu banyak atau merupakan sumber penghasil vitamin A atau provitamin A, beta karoten, dan vitamin E dalam hal ini tocopherol dan tocotrienol. Akan tetapi juga banyak dikritik karena sifatnya monokultur dan produksinya dianggap berlebihan sehingga mengganggu lingkungan. Sehingga kita harus mempropos atau mengajukan sebuah konsep penggunaan yang seimbang dengan memperhatikan lingkungan. Konsep itu terdiri dari 3, yaitu konsep yang penggunaan yang efektif. Kemudian apabila dia mengandung bioaktif, maka bioaktifnya harus terverifikasi menurut standar penelitian modern. Kemudian juga harus efikasinya, tadi kita sebutkan provitamin A dan vitamin E, juga harus digunakan secara efisien. Jadi tidak hanya sekedar memproduksi minyak goreng, tapi juga kita memproduksi provitamin A dan vitamin E. Serta pengelolaan limbahnya juga harus baik. Misalnya, sebagian dapat dikonversi menjadi pembangkit atau bahan baku pembangkit listrik, atau bahan baku pupuk, dan seterusnya. Nah, pengembangan pangan fungsional itu atau FOSU, Food for Special Health Usage, itu pangan untuk kebutuhan kesehatan tertentu. Kalau kita lihat kanonnya atau pola umumnya itu terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan melihat pasar. Jadi kebutuhan pasar akan provitamin A dan vitamin E itu seperti apa. Dari sana kita lalu melihat bahan baku yang akan kita gunakan, karakteristiknya seperti apa. Baik itu karakteristik bahan baku secara murni maupun karakteristik hasil dari formulasi. Setelah kita tahu karakteristiknya, maka kita harus uji. Jadi kalau bahan baku pangan, proses pengujiannya kita letakkan di belakang. Akan tetapi kalau bahan baku obat-obatan, itu biasanya proses pengujian akan keamanannya, toksisitasnya, itu diletakkan di depan. Sebagai contoh, kita menggunakan 2 kali tahapan untuk uji toksisitas. Yang pertama menggunakan larva udang, Brine Shrimp Lethality Test atau BSLT. Yang kedua menggunakan hewan mencit atau hewan tikus atau hewan kelinci. Yang jelas pada saat kita menggunakan hewan-hewan ini, maka kita juga harus memperhatikan etika hewannya. Jadi kita harus mengajukan etika penelitiannya ke komisi etik yang ada di universitas masing-masing. Biasanya ada di fakultas kedokteran. Setelah kita mengetahui bagaimana toksisitasnya, dalam hal ini toksisitas subkronis karena bahan pangan itu tidak mengandung racun, akan tetapi dia dapat meningkatkan load faktor tertentu, misalnya kreatinin atau bilirubin, maka kita juga memperhatikan efikasinya. Jadi komponen bioaktif yang terdapat di dalamnya itu harus kita perhatikan apakah memang setelah diformulasi komponen tadi masih ada, masih dapat dicerna, masih dapat diserap tubuh, dan masih dapat berguna bagi tubuh. Kemudian juga kita perlu verifikasi. Jadi verifikasinya itu banyak. Tidak cukup 1 kali, mungkin beberapa kali. Baik itu metodenya in vivo maupun metodenya in vitro. Kemudian kita naik ke manusia menggunakan relawan. Dan boleh jadi kita ingin tahu efektivitasnya atau efikasinya di tingkat molekuler.
dengan menggunakan sel yang ditumbuhkan di cawan-cawan atau metode in vitro. Nah, setelah ini terbukti, baru kita meluncurkan produk tadi, baru kita dapat mengklaim produk tadi memiliki kegunaan yang spesifik terhadap hal tertentu, misalnya terhadap perlindungan makular dari mata, terhadap peningkatan atau menjaga kesehatan jantung, dan seterusnya. Produk yang pertama itu tadi kita jelaskan, oksimata yang pertama adalah oksimata yang berbentuk cair. Terdiri dari 3 komponen. Komponen yang pertama adalah labu, buah naga yang kedua, dan yang ketiga adalah minyak sawit merah. Kemudian dicampurkan dengan formula tertentu, ditambahkan stabilizer, emulsifier, kemudian diencerkan, ditambahkan pemanis, ditambahkan di sini pengawet yang tentunya mengikuti standar BTP atau bahan tambahan pangan. Kemudian dihomogenisasi, tambahkan flavor agar rasanya dapat diterima. Setelah itu dipackaging dalam kemasan-kemasan konsumen, dipasteurisasi dan produknya kemudian diedarkan. Tahapan-tahapan ini tentunya perlu pengawasan di tingkat processing, terutama terhadap kualitas bahannya, kemudian kualitas alat pengolahnya, sanitasi lingkungannya, pekerjanya, dan alat pengemasnya. Bahan yang kedua atau produk yang kedua adalah produk bubuk, di mana buah naga digunakan untuk menyalut minyak sawit merah, kemudian diencerkan, kemudian dikeringkan, dan bubuknya dicampur dengan bubuk dari labu, ditambahkan karagenan sebagai penstabilnya, kemudian dikemas, disterilisasi kering, dan dipasarkan. Nah, tentunya dalam proses pengembangan produk kita harus lihat market analisisnya seperti apa. Kita harus lihat kekuatan dari produk ini di mana. Karena kita berasal dari negara tropis, tentunya kita mencari bahan-bahan yang terdapat dengan mudah di daerah tropis. Makanya tadi diambil buah naga, diambil labu, dan juga diambil minyak sawit. Karena itu semua adalah bahan-bahan atau buah-buahan, sayuran yang dapat dengan mudah diterima atau dapat dicari di pasar-pasar di negara tropis. Kemudian tujuannya. Tujuan dari produk ini apa sih? Tujuan dari produk misalnya untuk pasien yang baru saja operasi mata atau pasien yang memiliki malnutrisi, ketidakseimbangan nutrisi tertentu, terutama provitamin A dan vitamin E. Kemudian suplemen bagi ibu hamil dan menyusui, dan juga untuk menjaga kesehatan secara umum. Kita perlu tahu kompetitornya siapa. Tentunya adalah suplemen-suplemen yang memiliki klaim yang sama. Misalnya suplemen multivitamin. Contohnya banyak produknya. Kemudian tentunya kita harus lihat sediaan yang kita sampaikan, yang kita buat itu bentuknya apa. Misalnya emulsi, jelly, bubuk yang nanti dilarutkan, dan seterusnya. Kemudian kita harus riset juga harga pasarnya berapa dan tantangan industrialnya apabila dia diproduksi itu apa. Jadi paling tidak market analysis terdiri dari komponen-komponen yang seperti ini. Untuk karakteristik produk itu tentu saja kita dapat menganalisis di berbagai tempat. Ini adalah contoh mahasiswa kami yang bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran di lab terpadunya.
itu menganalisis di sana sekaligus belajar di sana. Jadi mereka kita kirim kurang lebih 2 bulan. Yang satu belajar untuk analisis beta karoten, yang satu belajar khusus untuk analisis alfa tokoferol. Jadi masing-masing memiliki spesialisasi tertentu. Nah, hasilnya seperti apa? Jadi hasilnya kebetulan yang alfa tokoferol tidak kita plotkan di sini. Jadi profil dari atau karakteristik dari produk ini itu khas karena memiliki kombinasi antara trans beta karoten dan cis beta karoten. Juga memiliki komponen santin. Jadi karotenoidnya itu juga terdapat lutein dan santin. Lutein dan santin itu menurut National Eye Institute itu dapat digunakan sebagai antioksidan bagi kulit, bagi mata, dan dianggap saat ini lebih baik dibandingkan beta karoten. Tentu saja karena di negara maju di sana produksi beta karoten itu mungkin bersumber dari negara-negara tropis. Jadi mereka ingin mencari pangan lokal yang dapat diproduksi dengan murah. Begitu juga dengan kita. Lantas, penelitian ini dilanjutkan dengan melihat profil dari asam lemaknya. Jadi kalau kita lihat, itu ada pentadekanoat, palmitat, heptadekanoat, oktadekanoat, kemudian ada rantai ganda, kemudian ada arachidat dan dokosanoat. Jadi ini komposisi dari atau karakteristik dari produk hasil formulasi yang kita kembangkan. Kemudian kita ingin melihat karakteristik fisiknya apabila kita expose dengan infrared, spektrofotometer infrared, Fourier transform infrared spektrofotometer, kita dapatkan profil inframerahnya. Kita cek profil inframerahnya dari masing-masing komponen bahan, baru kita lihat mana yang mirip satu sama lain. Jadi kita bisa melihat kontribusi dari masing-masing komponen dan kemudian juga produknya seperti apa, produk akhirnya. Kemudian kita juga pengen lihat kestabilannya. Jadi kestabilan fisiknya, hubungannya dengan gugus fungsionalnya, itu produk yang baru saja selesai diproduksi, kemudian satu lagi produk yang sudah 28 hari kita biarkan. Kita lihat bagaimana perubahan produknya terhadap standar tertentu. Dalam hal ini misalnya beta karoten. Hal yang sama kita lihat juga di alfa tokoferol. Jadi kita melihat bagaimana profil inframerahnya dari produk ini. Maka kita dapat membandingkan apakah produk ini memiliki alfa tokoferol, memiliki beta karoten, sumbernya dari mana, serta setelah sekian lama, apakah produk ini masih stabil atau tidak, perubahannya kira-kira ada di gugus apa. Itu hasil dari analisis inframerah. Selanjutnya kita masuk ke analisis toksisitas subkronik. Tentunya kita bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran untuk etika penelitiannya. Kita menggunakan mencit, kita treatment, ya. Jadi kita treatment mencitnya dalam 6 kelompok. Kelompok kontrol hanya diberi makanan biasa. Kelompok yang diberi tambahan kuning telur atau egg yolk yang gunanya adalah untuk menginduksi kolesterol. Kemudian komponen yang berikutnya adalah atau kelompok berikutnya adalah tikus mencit yang kita tambahkan kontrol positif beta karoten. Kemudian kita kombinasikan dan kita bandingkan dengan produk
Nah, dapat terlihat di sini apabila dia mengkonsumsi kuning telur dalam jumlah berlebihan, maka kreatinin load-nya akan meningkat. Akan tetapi apabila konsumsinya dibarengi dengan produk emulsi atau dibarengi dengan beta karoten, maka dia tidak meningkatkan kreatinin dalam jumlah banyak. Jadi hasil-hasil ini yang ditampilkan itu rata-rata sudah dipublikasi, baik jurnal internasional maupun jurnal nasional. Selanjutnya kita lihat efikasinya. Ya, tadi toksisitas subkronisnya, sekarang kita lihat efikasinya terhadap dua aspek. Yang pertama adalah apakah dia mampu untuk mencegah penyakit diabetes. Dalam hal ini menjaga kestabilan gula darah. Jadi tikusnya kita induksi dengan aloksan. Kemudian yang kedua, apakah tikusnya itu produk tadi itu dapat menjaga kestabilan kadar kolesterol di dalam darah. Jadi kita induksi tadi dengan egg yolk. Ini pada penelitian sebelumnya kita belum memiliki standar kolesterol murni, tapi dalam perjalanan yang sekarang kita sudah menginduksi dengan kolesterol murni. Jadi kemarin kolesterolnya kita ambil dari kuning telur. Setelah kita lihat bahwa memang dari 6 kelompok mencit yang diuji coba tadi memang ada perubahan kolesterol. Yang mengkonsumsi kuning telur, kolesterolnya meningkat. Kemudian yang mengkonsumsi beta karoten, di minggu pertama kolesterolnya turun. Tapi di minggu berikutnya kolesterolnya meningkat. Nah, itu ada perubahan-perubahan yang sifatnya biologis yang terjadi dalam tubuh yang juga nanti perlu dijelaskan dalam proses publikasi. Jadi nanti kami mengharapkan bahwa para pemirsa, para mahasiswa itu mencari, melihat hasil publikasi yang sudah kita terbitkan, sebab-sebabnya ada di sana. Baik, berikutnya tentu saja kita belajar. Jadi tidak semua yang kita laksanakan itu dapat dilakukan di laboratorium kita sendiri. Jadi ini dalam proses belajar dengan Pak Profesor Siraharjo dari UGM. Kita mengirimkan mahasiswa S1 dan dibantu dengan dibimbing oleh mahasiswa S3 yang ada di UGM. Kita lihat bagaimana proses pencernaan dari produk ini secara in vitro. Jadi kita menggunakan tabung-tabung pencernaan. Terus kita melihat apakah si emulsi tadi dicerna di proses yang mana, kemudian diserap di proses yang mana, dan parameter apa yang mempengaruhi. Sebagai contoh, kalau kita mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung beta karoten, di mulut terjadi perombakan karena ada proses pengunyahan dan juga ada bantuan enzim yang ada di mulut. Jadi enzim-enzim yang sifatnya karbohidrat itu mencerna karena banyak penstabil itu yang berasal dari karbohidrat. Jadi dihancurkan dengan enzim-enzim, kontak dengan enzim-enzim yang ada di mulut. Jadi walaupun sebentar itu cukup berpengaruh. Kemudian di dalam lambung senyawa yang berbasis minyak dan berbasis air itu terpisah. Yang berbasis minyak membentuk droplet-droplet yang lebih kecil, kemudian terjadi absorpsi tapi tidak banyak. Jadi beta karotennya tersedia untuk diabsorb dalam lambung kita itu sekitar 20-25%. Akan tetapi di usus halus, tadi droplet-droplet minyak tadi semakin kecil dan semakin mudah untuk menembus dinding-dinding usus halus dengan bantuan dari enzim dan bile. Jadi ada bile yang diproduksi oleh baik itu pankreas maupun
hormon-hormon yang berkaitan dengan proses pencernaan di usus halus. Itu kemudian dia memecah minyak tadi menjadi droplet-droplet yang lebih kecil, sehingga absorpsinya untuk beta karoten meningkat. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, beta karoten itu paling banyak diabsorb di usus halus. Nah, kita harus buktikan apakah betul teori tadi. Maka kita coba dengan metode in vitro. Jadi dalam tabung-tabung tadi kita tambahkan cairan saliva, cairan lambung, dan cairan intestin atau cairan usus yang tentu saja kita buat dari bahan-bahan kimia. Kemudian juga kita tambahkan enzim-enzim dan kita tambahkan substrat. Ya, jadi masing-masing memiliki treatment tertentu sesuai dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian kita lihat seperti tadi, berapa lama kira-kira yang ada di mulut, berapa lama yang ada di usus, berapa lama yang ada di lambung. Jadi kurang lebih kita melihat prosesnya. Sebagai contoh, produk emulsi yang kemudian masuk di dalam mulut, kemudian dicerna oleh bantuan gigi kita secara mekanis dan enzim yang berbasis karbohidrat yang ada di mulut, maka minyaknya itu mulai memisah dari matriks yang lain. Kemudian masuk di dalam lambung, dia menjadi droplet-droplet yang lebih kecil. Kemudian dalam usus halus dia menjadi misel-misel yang hampir-hampir nggak kelihatan di mikroskop biasa. Jadi harus difoto dengan mikroskop yang lebih kecil. Mungkin mikroskop elektron dan seterusnya. Kalau kita analisis dengan software, kita bisa melihat komposisi dari ukuran partikel minyaknya. Kemudian sebarannya seperti apa. Jadi kita menggunakan ImageJ yang gratis. Kita dapat lihat jumlah partikelnya yang ada di dalam pangan, dalam mulut, di dalam lambung, di dalam usus. Juga kita bisa lihat ukurannya. Dalam hal ini pikselnya. 1 piksel itu kemudian disetarakan berapa mikron ukurannya. Kemudian kita bisa lihat berapa banyak komposisi yang di produk tadi yang berupa minyak dan berapa banyak yang berupa cairan setelah melewati proses-proses pencernaan tadi. Jadi kelihatan sekali di sini ini adalah emulsi minyak di dalam air karena lebih banyak airnya dalam minyaknya. Jadi sekitar 11% di produk, sisanya adalah matriks yang lain. Kita bisa lihat juga availabilitas dari beta karotennya. Nah, tentu saja availabilitas ini nanti diukur dengan angka yang boleh jadi ketersediaannya lebih tinggi setelah pencernaan dibandingkan dengan di pangan akibat dari surfaktan, akibat dari substrat yang kita tambahkan. Jadi ketersediaannya lebih tinggi. Kemudian kita lihat juga bagaimana kecepatan dari pencernaan atau penyerapan beta karotennya. Jadi di mana sih sebenarnya beta karoten itu diserap setelah berapa lama? Jadi kalau kita ngelihat grafik ini, setelah 1 jam dari bahan pangan itu masuk, itu sudah diserap. Kemudian setelah 25 jam, itu produknya sudah flat atau sudah habis diserap. Kemudian kita melihat juga kecepatan difusinya. Jadi berapa banyak partikel yang melewati dinding usus. Nah, ini ukuran partikel mikrogram per centimeter kuadrat per jam. Kita bisa melihat bagaimana kecepatan penyerapan dari produk yang berbentuk emulsi dan produk yang berbentuk standar murni dari beta karoten. Setelah kita membuktikan itu semua,
maka kita bisa mengklaim bahwa produknya itu mengandung beta-karoten, produknya mengandung alfa-tokoferol. Jadi untuk yang komponen alfa-tokoferol sengaja kita tidak tampilkan supaya tidak terlalu panjang. Kemudian kita lihat bagaimana aspek produksi massal dari produk ini. Tentunya kita harus kaji juga. Jadi dari awal sampai akhir harus kita kaji supaya produk ini dapat diindustrialisasi atau dapat dihilirisasi. Yang pertama adalah apa yang diminta oleh industri. Industri itu meminta 4 hal. Yang pertama adalah rasanya harus enak. Kemudian biayanya murah, biaya produksinya murah. Praktis pada saat dia disajikan. Dan memiliki tadi efikasi serta tidak berbahaya, tidak toksik. Jadi 4 aspek ini harus ada dalam sebuah produk yang akan dihilirisasi. Nah, kita harus kaji satu persatu bagaimana aspek praktisnya, bagaimana aspek keterbeliannya. Harganya berapa sih yang diminta masyarakat? Misalnya ternyata harganya harus kurang dari 5.000. Kalau kita lihat Redoxon itu dijual di Indomaret dengan harga sekitar 4.000, 5.000. Maka kalau produk ini ingin bersaing dengan yang sejenis, itu harus harganya lebih murah atau sama dengan produk pesaing. Kemudian kepraktisannya. Jadi kalau yang effervescent dilarutkan di air, ini juga harus dilarutkan di air. Kalau perlu air dingin, larut. Jadi kita harus membuat satu produk yang secara rekayasa pangan itu gampang untuk disajikan. Kemudian kita lihat aspek rasanya. Nah, ini juga hasil dari penelitian anak-anak S1 di laboratorium kami, kemudian kita publikasi di jurnal. Kita lihat satu persatu apakah rasa dari buah naganya masih mudah dilacak. Kemudian rasa dari di sini cita rasa tambahannya, raspberry misalnya, atau yang lain, itu masih dapat dilacak, dibedakan, dan rasa minyak sawitnya masih terasa apa tidak. Ya, kemudian juga aromanya, karena tentu saja tadi aspek enak itu ditentukan oleh komponen-komponen seperti rasa, aroma, warna, dan juga pada saat masuk ke mulut itu berat apa enggak di mulut, enak apa tidak di mulut, dan seterusnya. Ini harus kita lihat secara bersama. Kemudian kita melihat aspek kelarutannya. Jadi kelarutan itu dipengaruhi oleh struktur kristalin atau amorfnya. Kalau dia semakin amorf, semakin mudah larut. Kalau dia semakin kristal, semakin susah untuk larut. Jadi bukan hanya sekedar keras dan lunak, tetapi juga bentuk kristalnya seperti apa. Ini kurang lebih demikian. Kalau misalnya produk tadi yang mengandung buah naga dan minyak sawit, dalam hal ini minyak sawitnya disuplai dari Exelfite, maka bentuknya seperti apa? Ternyata lebih ke arah kristalin. Kalau dia labu, bentuknya lebih ke arah amorf, sehingga kalau dicampur, tentunya kita komposisikan atau formulasikan agar produk ini lebih ke arah amorf sehingga gampang untuk larut. Kita lihat juga benefitnya. Jadi kan kita klaim nih produk ini mengandung antioksidan yang tinggi. Berapa sih antioksidannya? Penghambatannya terhadap ABTS, senyawa radikal ABTS, itu berapa banyak? Maka kita harus lihat. Kemudian setelah disimpan sekian lama, juga berapa kemampuan pengikatan terhadap atau istilahnya pencegahan radikal bebasnya dari ABTS ini berapa. Kalau suhunya kita ubah, suhu penyimpanan kita ubah, lama waktu kita ubah, kita kombinasikan satu sama lain, maka kita dapat melihat kestabilan dari produk ini. Tentu saja kita dapat mengklaim setelahnya bahwa produk ini
tetap dapat memiliki khasiat walaupun dia disimpan di suhu ruang selama waktu tertentu. Jadi kurang lebih kesimpulan yang ingin kita cari adalah ke sana. Nah, stabilitas dari produk, kita harus cari parameter yang paling dekat dan paling mudah untuk mengukur parameter mutunya. Kita ambil misalnya asam lemak bebas dan bilangan peroksida. Kita lihat setelah dia disimpan pada suhu ruang dan suhu dingin, berapa asam lemak bebasnya, berapa bilangan peroksidanya setelah sekian lama. Jadi setelah minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, dan kelima. Baru kita bisa mengatakan produk ini paling aman untuk disimpan berapa lama. Jadi kurang lebih demikian yang ingin kita cari kesimpulannya. Setelah kita mengetahui karakteristik dari produk, kita mengetahui aspek-aspek produksinya, maka kita dapat mengurus lisensi. Lisensi, hilirisasi, misalnya di sini ada berbagai lisensi dari Badan POM. Produk ini apakah harus PIRT ataukah harus MD, kemudian perusahaan yang memproduksinya harus sertifikat ISO atau cukup GMP. Kemudian tentunya juga kita harus lihat produk ini dapat diterima masyarakat tergantung pasarnya. Kalau misalnya di Indonesia yang lebih banyak atau mayoritas muslim, maka tentu saja kita lihat produk ini halal apa tidak sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Baik, kita sampai pada bagian akhir dari kuliah kita. Jadi kesimpulan pada bagian kedua ini adalah pengembangan produk yang basisnya tadi provitamin A, beta karoten, dan vitamin E itu dapat mengikuti standar-standar dan regulasi yang dimiliki oleh pemerintah. Dan standar-standar itu, standar-standar pengembangan produk itu kita ikuti sampai dengan proses hilirisasi dan launching dari produk. Terima kasih atas perhatiannya. Kita masuk ke sesi diskusi, jadi nanti silahkan untuk berdiskusi setelah video ini selesai. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Kita akhiri kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya.